Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devala. Akhir-akhir ini saya lagi suka banget nih baca-baca tweet horor yang ada di Twitter. Cuma kalau aku baca sendiri doang kayak ada yang kurang gitu, kayak nggak seru. Jadi aku mau ajakin kalian buat membaca bareng nih sama aku. Kalian dengerin aja yang aku baca buat kalian. Jadi kalian nggak perlu membaca lagi, tapi kalau kalian mau baca juga ya terserah, nggak apa-apa. Oh ya, tweet horor yang aku baca ini dari akun @kalong. Ceritanya keren-keren banget. Kalau kamu pengen baca juga silahkan bisa masuk ke Twitter. Dan sekarang kita masuk ke ceritanya. Narasumber cerita ini sebut saja Pak Supri. Pak Supri ini security di sebuah rumah sakit. Beliau menceritakan pengalaman seramnya ketika dinas malam di rumah sakit itu. Pak Supri ini kan sudah lama kerja di salah satu rumah sakit yang ada di daerahnya di Pulau Jawa. Kali ini Pak Supri mau membagikan banyak pengalaman seramnya ketika Pak Supri kerja di rumah sakit itu. Nah, jadi ceritanya saat itu jam 7 malam bertepatan ketika Pak Supri ini sedang patroli. Waktu itu Pak Supri lagi jalan-jalan melewati ruangan bersalin. Pas lewat di depan ruangan bersalin itu, kok tiba-tiba mati lampu. Nah, niatnya Pak Supri kan cuma mau ngecek buat mastiin aja nih, aman-aman, gak ada maling kan. Pas baru masuk ke pintu ruangan, Pak Supri lihat kayak ada sosok perempuan pakai baju perawat, tapi dia posisinya membelakangi Pak Supri. Cuma perawat itu kan dalam ruangan. Terus Pak Supri ini sapa lah perawat itu. Nah, sapaan pertama dan kedua nggak dibalas ini sama perawat itu. Mungkin kurang keras lah di pikirannya Pak Supri ini. Nah, Pak Supri pas sapa lagi untuk yang ketiga kalinya, saat itu sosok ini kemudian berbalik. Dan seramnya, mbak-mbak perawat itu gak ada mukanya. Ih, serem kan? Ya iyalah, kita aja yang dengar serem apalagi yang ngalaminnya langsung, coba. Ih. Nah, gak mau mikir panjang, Pak Supri ini kemudian berbalik dan jalan lagi nyusurin ruangan lain. Pura-pura tegar aja kan nih Pak Supri, padahal lutut udah gemetar juga nih. Pak Supri kemudian menghate nih ke temannya yang lain, teman jaganya. Ada lagi satu satpam kan, teman kerjanya Pak Supri. Nah, Pak Supri bilang, dan ruang bersalin kondisikan. Nah, saya lagi ada panggilan alam ganti. Nah, jadi di ceritanya Pak Supri ini nggak mau mengalami itu cuma sendirian. Jadi dia hati lah itu temannya buat keliling gantiin dia dulu kan, sementara dia alasan sakit perut nih, padahal dia ketakutan kan, entah mau ngasok di mana lah Pak Supri ini. Nah, itu pengalaman pertamanya ya. Ada lagi nih pengalaman kedua dari Pak Supri. Ceritanya Pak Supri saat itu jaga malam lagi. Ini Pak Supri kebanyakan jaga malam kayaknya. Entah kenapa Pak Supri ini dirasa kok hening banget, nggak kayak biasanya. Pak Supri lupa tepatnya kurang lebih jam 12 atau jam 1-an gitulah. Ada pemberitahuan nih dari rumah sakit kalau malam itu akan kedatangan mayat yang mau diotopsi. Kebetulan yang jaga malam itu nggak banyak, otomatis Pak Supri harus bantu urus dong. Nah, awalnya biasa aja kan, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi tiba-tiba ada datang bapak-bapak yang bertanya gini, "Pak, mayatnya udah datang apa belum?" Pak Supri menjawab, "Oh, mohon maaf Pak, belum sampai. Mungkin sebentar lagi. Ada apa ya Pak?" Tapi bapak-bapak yang bertanya itu nggak jawab sama sekali. Bapak-bapak itu cuma diam terus pergi. Kira-kira 15 menit kemudian, bapak-bapak yang tadi datang lagi. Dia tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, dan kebetulan dia nanyanya ke Pak Supri lagi. Terus Pak Supri balik tanya nih, "Mohon maaf Pak, apa Bapak dari pihak keluarga?" Tapi nggak dijawab lagi sama tuh bapak, diam aja, pergi lagi lah tuh dia. Pak Supri ini kan merasa aneh. Kok setiap saya jawab seperti itu, bapak ini nggak mau jawab, dan langsung pergi saja begitu. Nah, nggak lama, tibalah ini mobil ambulans. Pas Pak Supri mau bantuin turunin mayat dari ambulan itu, Pak Supri ini terkejut, woi. Ternyata mayat yang diturunkan sama Pak Supri ini adalah sosok bapak-bapak yang nanya tadi ke dia. Merinding guys. Gak kebayang kan, ternyata yang dari tadi bertanya itu adalah sosok pasien yang meninggal itu. Astaga, seseram itu ya kerja di rumah sakit, oh my god.
Kagak kebayangkan lu? Atau masih mau bayangin lagi? Monggo silakan. Ya udah bayangin aja dulu ya. Saya emang nggak ikut-ikutan. Dengar cerita yang jodoh serem udah merinding, apalagi mau bayang-bayangin. Nggak mau. Nah, ini juga nih yang nggak kalah seremnya lagi nih pengalaman Pak Supri. Kebetulan Pak Supri dan temannya berdua sedang patroli malam. Semua sudah dicek dan aman. Terakhir, mereka melewati parkiran bawah tanah rumah sakit. Kebetulan di basement itu, pas mereka lagi ngobrol sambil jalan, tiba-tiba ada suara kursi bergeser di dekat toilet. Mereka langsung nyorotin senter dong ke arah toilet itu. Loh, kok nggak ada apa-apa? Tapi lagi-lagi kursi itu bergeser lagi. Karena penasaran, mereka langsung ke sana. Ini nggak cuma Pak Supri aja yang ngeliat, tapi temannya juga. Ada dua sosok anak kecil, mukanya pucat, terus kaki mereka itu nggak utuh, sedang mainin kursi. Ih, aduh Pak Supri ada aja deh pengalamannya. Ih, jadi kursinya itu ditarik-tarik gitu. Ya karena mental mereka ini masih di bawah standar, di bawah rata-rata, mereka berdua ini lari menuju pos depan. Sungguh benar-benar menguji mental kan. Nah akhirnya karena kejadian itu khususnya Pak Supri pribadi jadi terbiasa nih. Pak Supri ini mentalnya aman nih rupa-rupanya. Kalau kalian ada di posisi Pak Supri, mental kalian gimana? Aman atau malah kepental-pental sampai jadi pentol? Komen di bawah ya. Jadi kejadian yang paling menegangkan itu malam itu Pak Supri lagi sama temannya namanya Rudi. Mereka berdua lagi duduk di markas PMI yang ada di bangunan belakang gedung rumah sakit itu. Di samping kanan ada mobil ambulan dan juga kasur pasien yang nggak kepake sama kursi roda. Pak Supri ini sama Rudi kan lagi duduk-duduk depan pintu kamar yang nggak ada orangnya. Saat itu para petugas PMI ini lagi tidak ada di markas, jadi mereka lagi keluar. Pak Supri sama temannya kan lagi diam-diaman nih, sibuk dengan pikiran masing-masing. Sampai kebisuan mereka itu terpecahkan, gegara Rudi tiba-tiba menggeser kursinya. Nyit. Nah, mendekatlah tuh si Rudi ini ke arah Pak Supri. Terus Rudi ini bilang, Pri, lo ngerasa nggak? Pak Supri menoleh dong ke arah Rudi. Rasa apaan? Nah, kali ini si Rudi tambah mendekat nih. Si Rudi kan bilang lagi, masuk gak ngerasa sih Pri? Nah, Pak Supri mulai tuh tahu arah pembicaraannya si Rudi ini kemana. Tapi Rudi bisik-bisikin Pak Supri, dia bilangnya, kok aku ngerasa di dalam ambulan itu ada orang ya Pri? Itu loh, dia nunjuk-nunjuk ke arah ambulan itu. Yang jaraknya hanya 5 langkah lah dari kursi mereka kan, tempat mereka duduk. Kayak ada orang Pri. Si Rudi bilang gitu sama Pak Supri kan. Nah, entah kenapa Supri ini juga ikut-ikutan melirik ke arah ambulan itu. Supri jadi ingat nih sama kejadian beberapa bulan yang lalu. Ketika Supri berkali-kali ditanya sama bapak-bapak yang ternyata beliau itu adalah jenazah yang diturunkan sama Supri dari mobil ambulan. Dalam hati Pak Supri, PA nih si Rudi pakai cara diomongin lagi. Nah, nggak tahu kenapa Pak Rudi itu malam itu tiba-tiba aja ketakutan dan di dalam hatinya itu kok kayak kok merinding begitu. Nah si Rudi ini sambung ngomong lagi nih, duh kok jadi merinding ya Pri, kamu merinding nggak? Dalam hati Pak Supri, Rudi bangke, saya udah nggak tahan nih, dia kenapa ngomong mulu. Nah saat itu perasaan takut campur capek tapi ditambah juga harus stres mendengarkan ocehan dari si Rudi ini. Akhirnya Supri habis kesabaran. Supri langsung mau noyor nih kepala si Rudi biar tahu rasakan dia, biar berhenti ngomongnya cerewet kali. Nah, tapi sebelum tangan Supri kena ke kepala Rudi, tiba-tiba ada bunyi gluduk. Nah, si Rudi ini kan kaget, terus ngomong lagi, Pri, suara apa kue? Maksudnya suara apa itu Pri? Si Supri makin kesel nih sama si Rudi. Masalahnya Supri juga dengar, jadi nggak usah diperjelas lagi. Nah, terus Supri bilang, makanya dia Mairut dari tadi ngegibahin Demit. Nah, saat itu Supri dan Rudi lagi ribut-ribut nih. Nah, berantem kan gara-gara si Rudi terlalu cerewet, terlalu bawel, ngegosipin hantu. Nah, tiba-tiba
bunyi lagi, gluduk. Nah, terus suara itu kan kedengaran lagi. Kali ini suasananya itu benar-benar mencekam banget. Supri sampai keringat dingin, kayak ada benda yang jatuh gitu dari ambulan. Tapi pertanyaannya, siapa yang malam-malam iseng gini kan? Nah, di benak si Supri tuh kayak gitu, siapa yang malam-malam gini mau iseng-iseng? Nah, tiba-tiba saja nih, si Rudi lihat sesuatu. Dan karena ketakutan, dia malah mepet-mepet nih sama si Supri. Pri, siapa tuh Pri? Saking kesalnya Supri sama Rudi, Supri ini nyahut, ya aku juga nggak tahu, goblok. Nah, Supri nggak berani dong melihat ke arah ambulan itu, jadi Supri itu melihatnya, pandangannya itu agak menyerong ke kiri. Nggak, pokoknya nggak mau lihat lah ke ambulan itu. Rasanya Supri itu pengen lari dari tempat itu, tapi kok rasanya kayak ada yang nahan, serba bingung deh pokoknya. Si Rudi ini ketakutan tapi cerewetnya makin jadi. Gimana ini Pri, gimana? Nah, si Supring bilang, gimana apanya sih Ruth? Ya aku nggak bisa bergerak loh, kakiku ini nggak bisa digerakkan. Nah, kata Supri kayak gitu kan, udah kesel banget, udah pengen, Nah, karena sama-sama ketakutan, tapi ya si Rudy ini si paling jadilah cerewetnya. Malah heboh lagi. Nah, mereka kan sama-sama panik. Lagi panik-paniknya mereka, suara itu terdengar lagi nih untuk ketiga kalinya. Dan suaranya itu makin keras. Gluduk, gluduk, gluduk. Pokoknya detik itu juga Supri emosi karena si Rudi ini tiba-tiba berdiri dan berlari ninggalin si Supri sendirian di markas PMI itu. Dan sosok yang ada di dalam ambulan itu, walah, kampretnya si Rudi ini pas ninggalin si Supri ini, tubuh si Supri itu memang kaku, nggak bisa digerakin, gemetar, mau teriak, mau minta tolong saja susahnya minta ampun. Nah, saat itu kan Supri terjebak dalam kondisi yang sangat menyebalkan. Tiba-tiba lagi terdengar gluduk, gluduk, gluduk. Nah, keras sekali kan bunyinya. Nah, kali ini suaranya lebih keras tuh. Seolah-olah ada sesuatu yang mau keluar dari ambulan itu. Pas lagi Supri ini tengah ketakutan, tiba-tiba ada yang nyentuh pundak Supri. Rasanya itu dingin banget. Sampai nafasnya Supri itu kayak sesak. Mau napas aja itu susah banget. Dan di saat yang bersamaan itu juga, sosok pocong menembus ambulan. Melayang tepat di depannya Supri. Dan saking takutnya, Supri itu sampai pipis dong di celananya. Lucu tapi ngeri sih. Dan entah ada semburan apa, kaki Supri itu tiba-tiba bisa digerakin gitu. Langsung lah si Supri ini berdiri, lari, tinggalkan tuh markas PMI yang tadi dengan segala kengerian yang ada di situ. Supri udah ogah nggak mau tahu lagi. Di dalam hatinya Supri cuma bisa ngedumel. Dan itu adalah hari terakhir kalinya Supri ditakut-takutin sama setan. Setelah itu, seiring berjalannya waktu, mental Supri ini kan semakin kuat. Kalaupun juga ada yang nampakin diri, sekarang itu Supri udah beranilah ngajakin ngopi bareng, asik. Tapi sayangnya nggak ada yang mau. Terlepas dari semua itu, kalian mau percaya atau tidak ya terserah. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada teman-teman kalian yang juga menjadi security di rumah sakit. Apa iya, siapa yang di sini profesinya sebagai security? Komen di bawah. Apakah benar di rumah sakit seseram itu? Nah, kalau aku sendiri pernah nih, tapi di ruangan bayi. Pernah lah, dulu beberapa tahun yang lalu nginap di rumah sakit pas baru saja melahirkan. Di ruangan bayi itu ngeri kali lah. Kalau kalian juga penasaran, coba aja lah sendiri. Menurut kalian gimana dengan cerita ini? Udah ngeri atau belum? Udah berasa sampai dengkul kalian atau belum? Udah nembus ginjal belum kengeriannya? Komen di bawah. Ya, menurut aku ini cerita horor yang cukup mencekam banget ya. Oh ya, buat kamu yang pengen cerita horornya aku ceritain, boleh DM aku aja di IG atau di TikTok. Linknya ada di kolom deskripsi. Ditunggu ya. Sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka, silahkan klik like-nya. Kalau kalian gak suka, suka-sukain aja. Tetap klik like-nya, bagikan ke teman-teman kamu. Video ini jangan coba-coba untuk berhenti di kamu aja. Klik juga subscribe
Jangan pelit-pelit kalau nggak subscribe. Semoga harimu Senin terus ya kan. Juga malammu kayak malam-malamnya si Supri nih ya, kagak mau kan? Makanya subscribe dong, aktifkan lonceng notifikasinya biar kamu tahu kalau saya ada upload video baru. Oke everybody, see you next day. Bye.